Maksudnya adab-adab di dalam wudhu adalah hal-hal yang dituntut, yang diminta. Otomatis dari sini kata beliau dapat dipahami bahwasanya fatashmalu al-manduba wal wajibat. Maka mencakup dari barang yang wajib serta yang ngerti nggak? Oh, ngaji Bidayatul Hidayah. Bab apa? Bab adabul wudu. Bab adabil wudu. Bab adab-adabnya berarti udah mesti paham tuh di sini. Di dalam itu isinya adalah hal yang diwajibkan plus yang disunahkan. Berarti yang dibahas perihal-perihal wajib serta perihal-perihal sunnah di dalam wudhu. Makanya beliau utarakan seperti ini. Siapa? Imam Ghazali. Fa iza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwa. Kan kemarin bahas masalah istinja tuh. Istinja udah selesai, udah bersih, udah apa, berarti kaitannya hubungannya sama urusan mau sholat. Sebelum sholat mesti toharo dulu, bersuci dulu. Karena Rasulullah SAW bilang miftahul jannah as-sholah wa miftahul sholah at-tuhur. Miftah kuncinya surga adalah sholat. Kuncinya sholat adalah kesucian, bersuci. Nah, kalau sudah selesai kata Imam Ghazali bab istinja udah kelar, kamu istinja selesai, udah kelar. Memang orang kalau udah selesai istinja disunahkan wudhu, tetap wudhu ini bukan bersuci, ini bukan kalau mau sholat aja sebenarnya. Bukan kalau mau pegang Quran, mau ngaji, enggak. Seharusnya orang muslim itu menjaga wudhunya. Jadi selesai istinja, kalau kamu kepengen berwudu, maka yang perlu diperhatikan kata beliau, jangan sampai ketinggalan siwak. Jangan sampai ketinggalan siwak. Siwakan dulu. Siwakan dulu. Kalau di dalam kitab yang itu, di dalam syarahnya kitab itu menjelaskan bahwasanya ada perselisihan dalam hal ini di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan, bersiwak itu bukan sunnah yang awal di dalam wudhu. Dalam artian kalau orang mau wudhu, bukan siwak yang disunahkan, justru membaca bismillah. Yang menjadi sunnah membuka di dalam amaliyah wudhu itu bukan siwak, tapi membaca bismillah. Tapi dibantah lagi di situ. Dibantah dalam artian yang mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah dengan syarah itu Al-Kifayah itu menjelaskan. Sekarang coba dipahamin, dimengerti. Orang kalau mau zikir, sebelum zikir disunahkan bersiwak. Kita mau zikiran sunah siwakan. Nggak ada kayu arok, pakai baju lah hasil. Intinya begitu. Berarti kan kalau mau ditarik opini ini, bisa kita pahamin, bisa kita mengerti. Mungkin alasannya Imam Al-Ghazali alasannya mu'alif pengarang kitab Bidayatul Hidayah menyunahkan, meletakkan siwak menjadi sunnah pertama di dalam wudhu, itu karena alasan sebelum berwudhu disunahkan membaca basmalah. Dan di saat orang memahami hal tersebut dan dia mengerti lagi bahwasanya mengucapkan basmalah bagian dari zikir itu adalah zikir, maka disunahkan untuk bersiwak. Maka dari alasan inilah beliau menjadikan pertama kali bila mana ingin wudhu, yang disunahkan sunnah pertamanya adalah siwak.
Alasannya karena menyertai basmalahnya itu. Maka disertai juga siwak untuk dijadikan di urutan pertama sebelum orang ingin melangsungkan ibadah wudu. Memang sunnah baca basmalah. Nah, sunnah baca basmalah sebelum berwudu. Karena ada salah satu riwayat yang mana baginda Nabi mengatakan di dalam sabdanya, la wudu'a liman la basmalah talah. Orang itu nggak dianggap telah berwudu bila mana dia nggak ngawali wudunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Habis siwakan, Bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan, baru mulai biar lebih sempurna. Maksud Imam Ghazali, makanya Imam Al-Ghazali ini memberikan tema di dalam pelajaran ini dengan tema adabul wudu, adab-adabnya berwudu. Ya, walaupun menghimpun di dalamnya itu perihal-perihal perkara-perkara yang wajib dan sunnah, tapi Imam Al-Ghazali berarti kita bisa pahamin menginginkan kesempurnaan wudunya kita. Bagaimana caranya biar wudu kita sempurna? Makanya disinilah intinya orang sholat khusyuk nggak khusyuk, barometernya itu di wudu. Kalau dari wudu dia khusyuk, pasti sholatnya khusyuk. Habib Umar bin Hafid pernah ditanya, Habib, apa penyebab orang sholatnya nggak khusyuk? Alasan pertama mungkin khusyuk. Waktu di wudu dia nggak khusyuk. Kalau di waktu wudu dia nggak khusyuk, sholatnya otomatis nggak khusyuk. Di luar dosa nih, perihal dosa yang bersarang di dalam dadanya dia. Ya. Karena orang kalau kebanyakan dosa, sholatnya juga nggak khusyuk, susah mau khusyuk gitu. Jadi kalau salafuna soleh itu wali-wali Allah, orang-orang soleh itu kalau mau wudu, kayak contoh Imam Ali Zainul Abidin, waktu mau wudu itu pakai pingsan 3 kali, saking khusyuknya. Depan keran nih, di depan keran wudu pingsan, sadar mau wudu lagi pingsan lagi, 3 kali sadar mau wudu lagi pingsan lagi. Ditanya, ya Imam Ali, apa yang membuat engkau tiap mau wudu pakai pingsan? Apa jawab Sayyidina Ali Zainul Abidin, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Imam Husain. Alat tatri sa'akum baina yadaiman, kata beliau. Tapi ente nggak ngerti, habis ana wudu ini anda bakal berhadapan diri di hadapan siapa? Anda bakal diri di hadapan Allah, Rabbul Akbar, Rabbul Jalal, yang maha besar, yang maha agung, yang maha perkasa. Saya habis ini bakal diri di hadapan beliau, kata Zainal Ali, dengan bawa semua dosa saya, menghadap kepadanya dengan membawa semua kekurangan saya, takut saya, malu saya. Sebelum wudu udah khusyuk gitu. Sebelum wudu udah makanya kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, dia perhatikan kesunahan-kesunahannya, otomatis yang wajib disempurnain dengan kesunahannya, adab-adabnya dijalankan. Waktu berwudu dia nggak bicara, waktu wudu di madhab kiblat, sebelum wudu dipakai siwak, dibaca basmalah. Kemudian setelah berwudu dia berdoa, minta kepada Allah, aku dijadikan wasilahnya dia. Allahumma ja'alni min tawwabin, ja'alni min mutatahhirin, ja'alni min ibadil shalihin. Membaca doa itu. Kemudian dia enggak putus
antara doanya, antara wudhu, doa dengan sholatnya, sholat sunnah wudhu contohnya, sholat sunnah wudhu, dengan perihal yang lagu, yang sia-sia, dia nggak ngomongin dunia, dia nggak ngomongin hal yang sia-sia, dijaga mulutnya, dijaga rapi, dari mulai di wudhu sampai dia mau sholat. Ingat ya, habis wudhu disempurnain dibaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal muqtahin wa ja'alni min ibadika shalihin. Saya di jalan menuju masuk masjid, dia sholat 2 rakaat. Tidaklah hal tersebut dilakukan, kata Rasulullah, oleh salah seorang dari kalian, melainkan Allah ampunin dosanya dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Orang banyak protes baca ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah kita dari perbuatan fahish dan mungkar. Tapi sholat masih banyak orang maksiat. Yang salah bukan sholatnya, yang salah Anda yang melakukan sholat. Anda waktu sholat itu kayak apa? Sebelum sholat Anda wudhunya kayak apa itu? Anda sadar nggak? Bawa nggak? Anda hadirkan nggak itu? Ini saya mau sholat, mau ambil wudhu, saya mau menghadap kepada siapa? Ya hadirin nggak itu? Dihadirin nggak hal tersebut? Oh enggak, ya udah sholatnya main-main, buru-buru sholat, asal-asal sholat dah, lega, habis itu udah nggak punya utang sama Allah. Hidup lo, sepanjang hidup lo, sepanjang umur lo utang sama Allah. Kok beres utang? Alhamdulillah udah nggak punya utang sama Allah, udah tokoran, udah asaran, udah tenang. Lo mau nggak punya utang, mati, nggak sholat lagi habis itu. Cara memahami, menunaikan sholat aja dia salah. Dia menunaikan sholat, pahamnya dia di dalam mindsetnya dia menggugurkan utang dia sama Allah. Jadi buru-burunya dia sholat biar nggak punya utang sama Allah, biar bisa kerja lagi enak dah. Mau ngapain aja bisnis tenang. La haula wala quwata la ilaha illallah. Kok ada orang kayak gitu? Sholat dulu, habisnya kerja enak deh. Orang model kayak gini nih, andaikan sholat boleh jamak kagak pakai safar, udah dijamak semua sama dia. Pakai besok nyari dalil lagi, boleh dikosor nggak sekalian? Itunya aja udah salah, perspektifnya dia melaksanakan sholat udah salah. Bagaimana sholatnya bisa berjalan sesuai dengan sistemnya itu sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Lah menjalankan sholatnya aja perspektifnya salah. Kenapa Anda sholat? Saya butuh sama Tuhan saya. Itu yang benar. Kenapa Anda sholat? Dari sejak sekarang saya didik diri saya untuk sering menghadap kepada Tuhan saya, biar gak kaget besok kalau mati. Kenapa Anda sholat? Nah iya, jasad saya muamalat sama makhluknya, roh saya muamalat sama pencipta makhluknya. Kayak Habib Abdullah Haddad bilang dalam syairnya, yadhunnun annani ajlis ma'ahum. Mereka ini banyak berpikir, menyangka saya bisa duduk sama mereka, saya duduk sama mereka. Kata Imam Haddad, bala. Kan tetapi tidak, saya nggak duduk sama mereka. Walaupun jasmani saya duduk sama mereka, walakin ruhi ma'allah. Manziltu ma'ahu. Walaupun jasad saya duduk sama mereka, tapi roh saya nggak pernah berhenti, nggak pernah kosong duduk sama dia, Allah Ta'ala. 24 jam terus berjalan rohnya bersama-sama Allah Ta'ala. Mustahil orang kayak gitu. Orang kayak gitu amalannya nggak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan fahish dan munkar. Sholat wa huwa ma'allah. Dia sholat, jasadnya sujud, rohnya tetap sama Allah. Jadi jangan salahin sholatnya, saya sholat masih maksiat tuh saya. Terus ente menyalahin Quran.
As-sahhul kalam, kalamullah, paling sahihnya kalam. Paling benernya berita itu kalamullah, Al-Qur'an. Banyak orang sholat masih maksiat. Yang salah bukan sholatnya, orangnya yang sholat. Sholatnya buat apa dia? Sholatnya buat memperkuat ikatan hubungan dia sama Allah, atau sholatnya kayak tadi, asal udah kelar, yang penting kelar dulu, habis itu biar bisa kerja enak lagi. Apa memang sholat kebutuhan rohaninya dia? Rohnya ini perlu dipulangkan kepada Allah, dicas kepada Allah. La ilaha illallah. Paham? Maka dari situ diajarin kita sama Imam Ghazali, biar sempurna kita punya amal ibadah dari wudhu sampai sholat. Ini caranya kayak gini. Dari istinja bersih, udah bersih benar bagus, ayo sekarang wudhu, kata Imam Ghazali. Tapi ingat, sebelum wudhu jangan lupa siwakan dulu. Karena kenapa? Fa innahu matharatun lil fami. Karena sungguhnya siwak itu penyuci mulut, pembersih mulut. Wa mardhatun li rabbi, dan dapat mengundang ridhonya Allah. Wa maskhatun li syaitan, dan barang yang paling syaitan benci. Ingat, ini cara-cara kita melawan syaitan kayak gini. Syaitan disuka bikin kita, membujuk kita untuk bermaksiat, mengulangi kemaksiatan satu hari 100 kali. Kita lawan, kata Habib Umar bin Hafid, dengan 100 kali bertobat. Kalau syaitan nipu-nipu kita dengan kemaksiatan biar kita jauh dari Allah Ta'ala lewat kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah bisa membuat putus asa si syaitan dengan Allah bukain pintu tobat buat hambanya yang mau tobat. Alatnya banyak. Salah satu alatnya bikin syaitan putus asa, marah, benci sama kita dengan cara apa? Siwak. Ya Habib ngapain gosok-gosok gigi pakai baju? Di depan ente gosok pakai baju. Padahal enggak, aku lagi bikin setan gedek sebenarnya. Gue gedek banget sama dia. Oh, suka hasutin orang gak ngaji, ngehasutin orang biar males ibadah, bikin jauh orang dari Allah. Ya itu pokoknya biar kata remeh-remeh kayak gini, biarin, yang penting digedek benci, ya enggak? Yes, berhasil saya. Ya enggak? Gak ente berantem coba di ring tinggi. Capek pakai bengep-bengep dulu, bonyok-bonyok tuh muka. Baru ketahuan siapa yang menang kalah. Loh, ini kita hebat dikasih senjata sama Allah. Gesek-gesek doang. Banyak-banyak dia. Ngerti enggak? Kenapa ente siwak? Yang pertama, Allah ridho, Allah suka. Allah suka. Yang kedua apa? Gak usah pakai bilang pembersih mulut dah. Iya hadis itu, naam hadis. Tapi yang gue demen, ini amalan kayak gini biar kata ingat bisa bikin tuh setan pada bonyok-bonyok. Setan pada bonyok-bonyok, pada bawa keluar. Biar rasa. Ya enggak? Iyalah, jangan kita mulu dikerjain sama dia. 24 jam kita dikerjain sama dia. Tiap jam kita ada lalainya daripada Allah Ta'ala. 24 jam, ente hitung deh, per jam kita pasti ada goflahnya sama Allah. Masa urusan kayak gini kita kagak bisa jalanin juga, siwakan. Tapi afdolnya bagaimana, Beb? Afdolnya disiwakan pakai kayu arok. Pakai kayu arok. Begitu, ngerti nggak? Wasolatun bisiwaki afdalu min sab'ina sholat bila siwak. Satu sholat menggunakan siwak itu lebih afdal daripada sholat 70 sholat dengan ingat sholat doang ya, nggak ada lebih nih hadis. Nggak pakai ditandingin sama sholat jamaah, karena fadilah sholat jamaah ini lebih tinggi lagi daripada sholat walaupun menggunakan siwak. Paham? Tuma ijlis lil wudu. Kemudian duduk. Waktu mau wudu jongkok. Mustaqbilal qiblah, madhab ke kiblat.
Ala mawdhi'in murtafi'in. Jongkoknya di mana? Duduknya di mana? Di atas tempat yang agak tinggi. Kalau masjid-masjid sekarang tuh kan biasanya ada dibikin apa? Kayak tanggulan deh. Kalau di Jawa tuh masih tuh kayak gitu. Ya. Masih di Jawa kayak gitu, di depan keran tuh kadang dibikin kayak tanggulan, bangku-bangkuan tuh kan. Sunah kan kayak gitu. Tujuannya biar apa? Tujuannya kaila yusibaka arrosyasu. Biar nggak ada cipretan yang mengenai ente. Sedikit cuman bahayanya banyak, was-was. Orang dibikin was-was. Paham gak? Intinya kayak gitu. Wagol, kemudian kalau itu udah terlaksana, ucapin deh tuh Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ucapin itu. Paham? Ucapin nih, itu diucapin. Kemudian summa ighsil yadaika thalathan. Kemudian cuci tangan kamu dulu 3 kali. Qabla an tudkhilahuma al-ina'ah. Cuci tangan 3 kali sebelum kamu memasukkan kedua tangan kamu ke dalam wadah. Cuci tangan dulu. Ini gambaran wudu nggak di keran nih. Wudu nggak di keran, ingat-ingat. Wudunya di air, di dalam air yang ada di wadah, di baskom. Air. Sebelum masukin tangan ke sini, cuci tangan dulu. Takut ada najis-najis atau kotoran. Kalau udah bersih, baru masukin. Namanya ightiraf nanti. Masalah ightiraf kita bahas. Ini udah berapa lama nih? 20 menit. Setengah jam lebih ya? 20 menit. 20 menit. 20. 20 menit. Ya, bisa. Ini namanya mas'alatul ightiraf. Masalah ightiraf. Apa itu masalah ightiraf? Orang di saat dia nggak wudhu di keran, dia wudhu airnya langsung dari dalam bejana. Maka waktu dia ambil air secara nggak langsung dia jadikan tangannya ini ganti daripada gayung. Paham? Itu namanya ightiraf. Nah, di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam hal apa? Di dalam hal menghukumi air. Menghukumi air yang terkena air sisa yang ada di tangan. Ente waktu masukin air buat basuh muka, ini ibadah yang wajib bukan berarti? Muka ini basuhan yang wajib bukan? Sisa kan? Masuk lagi ke dalam itu wadah, air yang sisaan tadi buat dipakai basuhan wajib jatuh ke sini, mustakmal kan? Harusnya mustakmal. Karena yang pertama itu air kurang dari 2 kula. Pasti di wadah air kurang dari 2 kula. Biar paham dia. Ada ulama yang bilang enggak mustakmal. Di mana letak yang membuat para ulama ini berbeda pendapat? Di dalam niat. Di dalam kalau andaikan nih orang, kata ulama, dia niatin, saya niat nawaitul ightiraf, saya niat jadiin tangan saya sebagai ganti gayung. Ya, jadi gayung. Maka waktu dimasukin tangannya lagi ke situ setelah basuhan wajib, nggak jadi mustakmal. Tapi ada ulama juga yang mengatakan nggak mustakmal, karena nggak perlu niat, dia udah niat, dia menyengaja itu, karena dia tahu nggak ada gayung, maka ini dijadiin alat sebagai gantinya Paham nggak?
Kalau airnya lebih dari 2 kula gimana, Beb? Oh, nggak ada bahasan mustamal kalau air 2 kula. Paham tuh? Makanya kenapa disuruh kita sebelum masukin tangan ke wadah itu, cuci tangan dulu di luar. Takut tangan kita ada najis, maka ini langsung hukumnya mutanajis nanti karena airnya kurang dari 2 kula. Kaedahnya air yang kurang dari 2 kula kalau kejatuhan barang najis maka seketika itu juga menjadi hukum mutanajis, menjadi dihukumkan mutanajis. Sawa'un taghayyar amla, mau dia berubah atau enggak, mau berubah warnanya, baunya atau rasanya atau enggak, tetap mutanajis. Alafu bukan najis, mutanajis. Ini perlu dipahamin antara najis sama mutanajis. Kalau najis memang dia dari asalnya sudah najis dia. Kalau mutanajis berarti sebelumnya barang suci tapi terkena najis. Jadi mutanajis, barang yang ternajiskan. Paham? Ngerti nggak tuh? Ngerti kan? Makanya disuruh cuci tangan dulu. Paling enggak nih air jangan sampai mutanajis, jadi mustakmal aja karena masih bisa dimanfaatin buat barang lain. Air mustakmal buat wudhu sunnah boleh, buatan jadi dulu wudhu masih boleh. Nanti masih punya wudhu mau memperbaharui wudhu boleh itu sunnah aja. Pakai air mustakmal boleh. Tapi kalau basuhan wajib, wudhu wajib pakai air mustakmal nggak boleh. Syaratnya mesti dengan air mutlak. Air mutlak yang tahir mutahhir. Tahir mutahhir li ghairi. Tahirun li nafsi wa mutahhirun li ghairi. Suci untuk dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri, dan dapat mensucikan yang lain. Ini. Paham? Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi caranya, ini gambaran kalau suatu saat nanti kita wudhu dihadapkan dengan kondisi kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai berwudhu, masukin tangan kita ke dalam wadah yang isi airnya kurang dari 2 kula, caranya kayak gitu, cuci tangan dulu di luar. Cuci tangan dulu di luar. Baru nanti wudhu di situ. Paham nggak? Paham? Wallahu. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma wa as'alna wa rizqi wa barakna fi rizqina wa ja'alna ma'akum fi kulli khairin azizun fi rahmatihi wa ja'alna yaqulu la khairan min mudharrin yaqulu hasan bi ma yaqulu min yazalimin min yamil kitab. Falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.